kontrakan guys, ini kontrakan. Kos-kosan Kos-kosan. Maklum, rumah sangat sederhana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama di channel Harislan Multi, channelnya untuk kesempatan dan kebersamaan kita di video kali ini guys, terkait dengan info sehatnya atau kabar sehat untuk kebersamaan kita di video kali ini, yaitu di pijat dan terapi ya, pijat terapi dan refleksi bersama dengan Kang Mas Diki Bro, Mas Kang Diki Bro. Yang rasanya banget sakit-sakitnya bro, karena pijatnya beliau ini dipusatkan pada titik kaki ya, telapak kaki. Untuk pusat pijatnya dihajar terus bro ya. Di sini agak berasa banget sakitnya, terasa banget sakitnya. Ya, kita berbicara berkaitan dengan sehat dengan terapi pijat yang tepat bro, dimana terapi pijat dapat menjadi sarana relaksasi yang tepat dalam melepaskan kepenatan, untuk melepaskan kepenatan dari segala aktivitas kita keseharian tentunya. Dan tapi ini tidak hanya itu, pijat juga ternyata dapat meredakan segala penyakit tertentu bro. Ya, pijat adalah istilah umum untuk kegiatan memberi tekanan pada anggota tubuh, terutama kulit ya guys. Pada kulit, terus juga pada otot dan urat dengan teknik tertentu. Dan saat ini terapi pijat tersedia mulai dari tempat spa yang mahal hingga ke jasa tukang pijat tradisional yang dapat dipanggil ke rumah. Ini Mas Diki alhamdulillah sudah berlangganan selama 3 tahun. Kita berlangganan dengan beliau untuk pijat terapinya dan selalu datang ke rumah. Ya, bahkan ini juga berkaitan dengan tukang pijatnya tadi guys. Ini bahkan di pusat-pusat perbelanjaan Anda juga tentunya dapat menikmati layanan pijat dengan alat atau bantuan terapis dengan harga yang terjangkau guys. Ya, pijat ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik, yang beberapa diantaranya yaitu pijat jaringan dalam. Ini merupakan perawatan yang paling tepat dalam menangani nyeri dan kekakuan kronis pada tubuh kita. Terapis akan melakukan gerakan lambat berfokus pada bagian tertentu guys. Kemudian ada juga jenis pijat shiatsu dalam bahasa Jepang ya. Shiatsu berarti tekanan jari. Pemijat akan menggunakan tekanan bervariasi dengan jari pada titik-titik yang disebut titik akupresur. Dan titik ini dipercaya menjadi bagian penting energi tubuh kita guys. Kemudian juga ada lagi pijat tai. Seorang terapis akan menggerakkan tubuh pasien ke berbagai posisi untuk menekan otot tertentu guys. Kemudian juga ada refleksologi ya, pemijatan menggunakan tangan dan jari untuk menstimulasi area tertentu pada kaki. Dan selain itu juga ada kondisi lain yang bisa terbantu dengan terapi pijat, seperti saat hamil. Pijat saat hamil dapat membantu meredakan stres, membengkakkan kaki dan lengan, serta nyeri otot dan sendi guys. Lebih jauh lagi dengan mengenali manfaat dan resiko yang mungkin ditimbulkan dengan menjalani terapi pijat. Ini dapat membuat Anda menjadi lebih selektif dalam memilih tempat pijat tentunya. Ya, pijat telah menjadi salah satu teknik penanganan alternatif di samping pengobatan secara medis pada berbagai penyakit, dan selain secara umum berfungsi sebagai sarana relaksasi, peredakan depresi dan kecemasan. Ya, ini ada beberapa penyakit yang dapat diringankan dengan terapi pijat tersebut guys. Yang pertama yaitu sakit kepala. Penelitian membuktikan bahwa pijat dapat meredakan nyeri migrain dan membantu penderita sakit kepala jenis lain untuk mendapatkan tidur yang lebih berkualitas. Kemudian adalah nyeri punggung. Nah, secara penelitian juga mengungkapkan bahwa pijat dapat mengatasi gejala nyeri punggung kronis. Namun efek anti nyeri ini relatif singkat, dan untuk menetapkan terapi pijat sebagai metode pengobatan utama pada keluhan nyeri punggung kronis,
Ini masih diperlukan penelitian lebih lanjut guys. Pijat terapi ini juga sebagai terapi sampingan untuk mengatasi penyakit kanker kita. Pijatan dapat digunakan ini sebagai terapi sampingan yang terbukti dapat menjadi sarana relaksasi dan mengurangi gejala atau efek samping pengobatan kanker. Dan pijat juga dapat membangun sistem kekebalan tubuh, meredakan nyeri bengkak, kelelahan, dan rasa mual. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa terapi pijat bermanfaat meringankan gangguan pada kondisi-kondisi lain seperti fibromialgia, stres, perawatan untuk tumbuh kembang bayi, gangguan pencernaan, sindrom nyeri miofasial atau ketegangan otot yang hebat pada satu atau beberapa area sehingga membatasi gerak tubuh kita. Kemudian gangguan saraf, cedera otot, insomnia, dan nyeri sendi. Dan pijat juga tetap memiliki berisiko guys ya. Meski manfaatnya sangat banyak, terdapat kemungkinan bahwa terapi pijat tidak tepat untuk diterapkan pada kondisi tertentu, misalnya patah tulang, osteoporosis yang sudah parah, kemudian deep vein thrombosis atau DVT, yaitu kondisi saat terjadi penggumpalan darah di bagian dalam tubuh. Kondisi ini paling umum terjadi di area kaki sehingga dapat menyebabkan nyeri. Kemudian gangguan pendarahan atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Kemudian luka bakar atau luka yang belum sembuh sempurna. Kemudian trombositopenia atau kekurangan trombosit dalam darah. Pada saat hamil, Anda juga perlu berkonsultasi terlebih dahulu jika ingin menjalani terapi pijat. Begitu pula pada saat Anda mengidap kanker atau penyakit lain yang menimbulkan rasa sakit tidak tertahankan guys. Nah, pada beberapa kasus yang jarang terjadi, pijat dapat menyebabkan gangguan saraf, pendarahan dalam, dan reaksi alergi terhadap minyak atau lotion pijat. Kemudian pijat bahkan dapat juga mengakibatkan kelumpuhan sementara. Selain itu, terapi pijat menjadi lebih beresiko jika tidak dijalankan oleh praktisi terlatih. Berikut ini beberapa panduan yang dapat digunakan untuk meminimalisasi resiko tersebut guys. Yang pertama adalah hindari menjadikan pijat sebagai pengganti pengobatan medis. Yang selanjutnya, informasikan jika Anda sedang berada pada kondisi tertentu seperti hamil, mengidap penyakit, atau memiliki luka. Selain itu, informasikan juga riwayat penyakit yang pernah diderita oleh Anda. Dan saat akan menjalani terapi pijat bersama seseorang terapis profesional, tanyakan sertifikat atau pelatihan apa saja yang telah dia peroleh. Tanyakan juga jaminan apa yang dapat diberikan jika terjadi efek samping tertentu setelah ada pijat guys. Nah, kemudian jelaskan tujuan Anda ingin mendapatkan pijatan, apakah sekedar relaksasi atau untuk menangani penyakit. Jika ada, informasikan juga kebutuhan khusus yang Anda butuh. Dengan demikian, pemijat tentunya akan menyesuaikan teknik yang akan digunakan dengan kebutuhan Anda. Ini seperti yang saya alami juga guys ya. Ini katanya saya terlalu banyak minum kopi, jarang sarapan pagi, dan memang benar. Itu yang faktanya yang terjadi ya. Ya, lanjut guys. Jika pijatan yang Anda rasakan terlalu keras, tidak apa-apa untuk memintanya diringankan. Tiap orang memiliki titik sensitif rasa sakit yang berbeda-beda tentunya ya. Kemudian pada proses pemijatan, terutama jika perlu berbaring dan area yang perlu ditangani adalah bagian atas atau seluruh tubuh, maka Anda perlu menanggalkan pakaian atau mengenakan pakaian longgar. Keduanya bertujuan agar Anda merasa nyaman, namun Anda dapat juga dipijat dengan pakaian lengkap dan duduk di kursi. Selanjutnya, beberapa pemijat menggunakan lotion atau minyak untuk memijat, dan informasikan jika Anda memiliki alergi terhadap bahan-bahan tertentu ya. Ya guys, dengan mencermati manfaat, resiko, serta panduan pemijatan, Anda dapat menjadikan terapi pijat sebagai langkah penanganan pendamping untuk meredakan rasa sakit dan stres Anda. Tetapi jika keluhan tidak membaik setelah melakukan terapi pijat, ini Anda disarankan tentunya tetap untuk berkonsultasi ke dokter ya. Itu guys. Larak guys, larak. Gimana gitu guys?
kebanyakan saat makan guys, makanya kopi guys, bukan nasi. Jadi di telapak kakinya banyak pasnya guys, pasnya gede-gede guys. Ya inilah efek sakitnya guys. Yang jelas secara umum, terapi pijat adalah istilah umum yang meliputi beragam teknik dan jenis pijat yang dirancang untuk mengatasi kondisi kesehatan dan fisik tertentu. Dan para terapis pijat ini memberikan tekanan untuk meremas, memutar, dan menekan lapisan otot menggunakan jari tangan, telapak tangan, siku, dan bahkan kaki untuk menurunkan tekanan darah dan meredakan nyeri. Namun, manfaat dari terapi pijat juga bukan hanya sebagai sarana pemulihan semata, guys. Nah, jenis dan manfaat terapi pijat, ini terapi pijat juga bisa dilakukan sebagai sarana pemulihan setelah seharian bekerja untuk meningkatkan semangat untuk mengatasi nyeri otot dan nyeri punggung dan untuk melancarkan aliran darah kita juga. Di antara beberapa teknik pijat yang paling umum digunakan saat ini diantaranya adalah pijat ala Swedia. Ya, dinilai sebagai salah satu yang jenis paling populer. Teknik ini melibatkan pukulan yang lama dan menyeluruh remasan pada otot serta tekanan yang dilakukan dengan ritme tertentu untuk menghilangkan stres dan sebagai sarana pelemasan otot. Selanjutnya adalah pijat alat shiatsu tadi. Ini juga merupakan jenis yang cukup umum. Teknik ini menggabungkan penekanan jari dengan peregangan yang lembut untuk melancarkan aliran darah dan menghilangkan stres juga. Kemudian ada pijat alat Thailand. Jenis pijat ini memanfaatkan peregangan dan gerakan menyerupai yoga untuk membuat seluruh bagian tubuh Anda bekerja sehingga Anda akan menjadi lebih bersemangat tentunya. Kemudian ada terapi titik picu. Teknik ini menggunakan perputaran tekanan yang terpusat untuk meredakan nyeri pada area titik picu atau area sasaran. Selanjutnya ada pijat jaringan dalam. Teknik ini mirip dengan teknik ala Swedia, guys. Namun teknik ini melibatkan tekanan yang dalam terhadap area sasaran sehingga dapat meninggalkan nyeri untuk beberapa hari. Kemudian ada lagi adalah pijat olahraga. Teknik ini yang khusus dirancang bagi mereka yang aktif secara fisik, menggabungkan berbagai teknik pijat dan fokus terhadap area tubuh tertentu. Teknik ini membantu para atlet untuk mempersiapkan diri sebelum pertandingan dan untuk mencegah atau mengatasi cedera.
Kemudian ada pijat refleksi. Pada teknik pijat ini tekanan diberikan pada area tertentu di tangan dan kaki untuk mengenali beberapa kondisi untuk meredakan stres dan sebagai sarana pemulihan. Nah, selanjutnya ada pijat batu panas. Pada teknik ini, terapis pijat akan menaruh batu yang telah dihangatkan pada bagian tubuh tertentu untuk meredakan nyeri dan mengistirahatkan otot yang tegang. Kemudian ada juga pijat prenatal. Teknik ini merupakan pilihan terapi terbaik bagi wanita hamil. Teknik ini digunakan berdasarkan keinginan dari dan kebutuhan pasien sendiri. Kemudian ada pijat terapi neuromuskular atau otot dan saraf. Teknik pijat ini lebih rumit dan melibatkan penggunaan jaringan dan saraf utama yang dianggap sebagai sumber nyeri kronis. Ya, teknik-teknik pijat yang disebutkan tadi tidak hanya menawarkan pemulihan tapi juga terbukti dapat mengatasi beberapa kondisi kesehatan dan fisik tertentu, guys. Ya, diantaranya dapat meredakan nyeri kronis yang disebabkan oleh radang sendi atau reumatoid, radang tulang atau osteoartritis, kemudian fibromialgia dan nyeri yang berhubungan dengan melahirkan. Kemudian membantu para penderita kanker untuk meredakan nyeri, beristirahat, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada mereka. Kemudian juga mampu mengurangi depresi dan kecemasan pada pasien penyakit mental. Kemudian juga memberi kemajuan pada anak yang menderita autisme. Kemudian menawarkan kualitas hidup yang lebih baik dan menormalkan kadar gula darah pada penderita diabetes. Kemudian meningkatkan fungsi paru-paru pada penderita asma, mengurangi rasa cemas dan nyeri pada pasien bedah jantung. Kemudian dapat membantu meredakan sakit kepala kronis dan sakit kepala sebelah atau migrain. Kemudian mampu meredakan nyeri sendi atau rahang bawah dengan sisi depan telinga kiri dan kanan. Kemudian mengurangi gangguan sulit tidur atau insomnia yang disebabkan oleh stres. Kemudian mampu meningkatkan fungsi pencernaan dan membantu mengatasi kelainan pencernaan, guys. Nah, ada juga ternyata efek sampingnya. Ya, beberapa bentuk pijatan dapat membuat Anda merasakan nyeri keesokan harinya. Namun umumnya terapi pijat tidak menyakitkan atau membuat tidak nyaman. Tetapi terapi ini terbukti dapat meredakan beberapa kondisi kesehatan tertentu. Namun jika hanya dilakukan oleh terapi yang terlatih tentunya. Perhatian tentunya untuk Anda sahabat, khusus perlu diberikan oleh terapis untuk memberikan layanan pijatan yang sesuai dengan kondisi kesehatan Anda. Nah, terapis pijat harus memperhatikan kondisi kesehatan pasien dan dengan gangguan kesehatan tertentu. Sebagai contoh, pijat jaringan tidak dapat dilakukan terhadap pasien yang tengah mengkonsumsi obat anti beku darah, mereka dengan gangguan pendarahan, dan mereka dengan jumlah platelet darah yang rendah. Tekanan yang intensif juga tidak dapat dilakukan pada area tumor, cedera, atau luka kecuali telah disetujui oleh dokter. Mereka yang menderita keropos tulang atau osteoporosis yang parah, kekurangan zat beku darah, dan trombosis atau pembekuan pembuluh darah yang dalam juga sangat tidak dianjurkan untuk mendapatkan pijatan ini, guys. Yang paling penting, terapi pijat tidak dapat dianggap sebagai pengganti dari tindakan perawatan tradisional. Jika Anda menderita kondisi kesehatan tertentu, maka penting bagi Anda untuk membahas mengenai kondisi Anda dengan dokter Anda untuk menentukan apakah terapi pijat sesuai untuk Anda atau tidak, guys. Dan penting juga bagi Anda untuk memilih terapis pijat yang terlatih dan berpengalaman. Untuk dapat mendapatkan izin, seorang terapis pijat harus menyelesaikan program pendidikan lanjutan, mengikuti pelatihan terapis, dan paling tidak memiliki 50 jam pengalaman dan pembelajaran. Standar dan syarat pelatihan berbeda-beda di setiap negara dan daerah tentunya, ya guys. Demikian guys, semoga bermanfaat. Untuk informasinya, pijat lagi guys, terapi pijat sehat bersama Mas Diki. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.
Nothing changes. Life. Life. I was fine when you held my hand. I was fine when you pulled me down. You said the stars would answer. You said our prayers were written down. I was fine when you pulled me in. We were forced to be human. And then the world came after. And I had never questioned it. And they said it was wrong. Started it go.